Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di mata pelajaran Biologi Peminatan. Pertemuan kita kali ini kita akan masuk di bab yang kedua tentang keanekaragaman hayati. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, di sini ada pertanyaan, apakah keanekaragaman hayati itu? Bapak akan mencoba memberikan deskripsi ataupun gambaran tentang apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tersebut. Pada slide di sini ada bumi yang berbentuk bulat. Nah, bumi ini merupakan media ataupun habitat tempat tinggalnya para makhluk hidup. Artinya, bumi kita ini dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup. Makhluk hidup itu sendiri terbagi menjadi dua, ada prokaryotik dan eukaryotik. Ada yang tahu istilah tersebut? Kalau ada yang tahu, silakan kalian komen di kolom komentar ya. Baiklah, makhluk hidup terbagi menjadi dua, prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada cyanobacteria dan bakteri. Nah, kedua-duanya merupakan mikroorganisme. Sedangkan eukaryotik dibagi menjadi 4 golongan. Di antaranya ada protista, fungi, plantae atau yang dikenal dengan tumbuh-tumbuhan, dan animalia atau yang dikenal dengan hewan. Nah, kesemua makhluk hidup ini beraneka ragam atau bervariasi. Artinya semuanya ini tidak ada yang sama. Mungkin ada yang mirip tetapi tidak sama. Nah, itu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Oke, untuk lebih jelasnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan baik itu bentuk makhluk hidup yang meliputi perbedaan pada berbagai tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme, materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Artinya di sini, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki perbedaan meskipun dalam satu keluarga yang sama. Sebagai contoh misalnya kita ambil buah jeruk. Ternyata buah jeruk itu berbeda-beda. Misalnya ada buah jeruk Bali misalnya. Kemudian ada jeruk Mandarin, ada jeruk Medan, ada jeruk nipis. Nah, dilihat dari bentuk fisik, rasa buah, dan lain sebagainya itu ternyata berbeda meskipun masih dalam satu keluarga yang sama. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang perbedaan. Apa yang berbeda? Keanekaragaman hayati tampak dari adanya perbedaan dalam hal-hal berikut ini. Misalnya yang jadi pembanding adalah keluarga beruang atau spesies beruang. Misalnya ada beruang madu dan beruang kutub. Nah, perbedaan yang pertama dilihat dari bentuk dan ukuran tubuh. Ternyata beruang kutub ini memiliki ukuran lebih besar ketimbang beruang madu. Kemudian dilihat dari struktur warna. Beruang kutub umumnya berwarna putih keabu-abuan, sedangkan beruang madu relatif atau dominan berwarna hitam kecoklatan. Kemudian dilihat dari fungsi organ tubuhnya. Ternyata beruang kutub ini lebih tahan hidup pada kondisi yang dingin, sedangkan beruang madu lebih tahan pada kondisi yang panas atau tropik. Cara memperoleh makanannya, untuk beruang kutub ini memakan makanan laut, ikan laut, anjing laut, dan lain sebagainya. Sedangkan beruang madu umumnya memakan ikan air tawar. Kemudian cara berkembang biak ini secara seksual, artinya ada jantan dan betina. Cuman untuk beruang madu
jantan ini saling bersaing untuk memperebutkan si betina, berbeda dengan beruang kutub. Kemudian dilihat dari habitat, sudah jelas ya kalau beruang kutub ini hidupnya di daerah kutub atau beriklim dingin, sedangkan beruang madu cenderung hidupnya itu di hutan tropis. Oke, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya tentang macam-macam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Misalnya keanekaragaman pada varietas buah mangga. Ternyata buah mangga dilihat dari bentuk, ukuran, rasa buah ini berbagai macam varietasnya, banyak sekali ya. Misalnya ada mangga darmayu, mangga golek, mangga apel, dan mungkin masih banyak jenis-jenis varietas buah mangga yang lain yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Mungkin kalian bisa cari jenis-jenis varietas buah mangga yang lainnya. Contoh yang lain misalnya ada keanekaragaman gen pada berbagai jenis bunga. Nah, di sini yang atas adalah bunga kertas dan yang bawah adalah bunga mawar. Nah, yang atas kalau kita dilihat dari struktur warnanya berbeda-beda ya. Ada bunga kertas yang berwarna merah, putih maupun merah muda. Nah, begitu juga dengan bunga mawar yang di bawahnya. Ada yang berwarna mawar merah, kemudian mawar putih, dan mawar merah muda. Selanjutnya yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Sebelum Bapak kasih contohnya, di sini ada istilah spesies. Spesies itu sendiri adalah suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri umum dan dapat melakukan perkawinan dengan sesamanya, serta menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar nih. Di sini ada contoh gambar yang atas, itu manusia, ada laki-laki dan perempuan secara fisik memiliki persamaan ciri umum yang sama. Nah, ketika dua-duanya menikah, ini akan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunannya bisa melanjutkan perkembangbiakan berikutnya. Nah, di gambar yang di bawahnya di sini ada spesies berbeda, monyet dan manusia. Apabila menikah ini ternyata infertil, artinya tidak bisa memiliki keturunan. Contoh keanekaragaman spesies misalnya terjadi pada keluarga kucing. Nah, pada gambar di sini bisa kalian lihat ada harimau, kemudian ada macan tutul, ada kucing rumah, dan ada puma atau sejenis singa ya, singa gunung. Nah, dilihat dari bentuk, ukuran tubuh, kemudian cara memperoleh makanannya tentu berbeda-beda. Misalnya harimau, macan tutul, dan puma ini umumnya merupakan hewan yang hidup liar dan habitatnya kalau harimau mungkin di hutan dengan macan tutul juga, sedangkan puma ini di pegunungan. Nah, berbeda habitatnya dengan kucing yang ada di rumah. Nah, kalau kucing rumahan ini merupakan hewan yang jinak dan makanan utamanya adalah ikan atau tulang belulang. Sedangkan harimau, macan tutul, dan singa gunung ini merupakan hewan liar dan sekaligus mereka sebagai predator bagi makhluk-makhluk hidup lainnya. Makanan utamanya juga hewan-hewan yang hidup
di hutan ataupun di pegunungan seperti banteng, kancil misalnya, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan materi kita tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.